Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan bil iman, hamdan bil islam, hamdan bil ihsan wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taqabbalallahu minna wa minkum wassalihul a'mal. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al-faizin wa kullu 'am wa antum bikhair. Dalam baca Allah mungkin agak maju dikit ya, dikit santai. Saya pertama mengawali dengan ucapan, saya awali dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idina wal faizin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wa kullu am wa antum bikhair. Karena saya rajin di sini, sering ke sini, yang paling dekatnya di sini, ya, jadi intensitas saya ke Yangsan paling banyak di antara semua masjid. Tentu kesalahan saya pasti banyaknya lebih banyak di sini. Nah, dulu sering ngajinya tiap minggu, jadi ada ucapan kalimat yang kurang pas, gitu. Jadi saya mohon maaf untuk semua kekhilafan. Biasanya kalau saya ngaji sering nyebut namanya Pak Somad, terus Pak Budi, Mas Cucu, dan siapa lagi ya, Pak Uzan, dan yang lain sebab ya karena itu yang di kepala saya dan itu yang mudah dihafal, dan insya Allah juga orang-orang yang saya cintai. Jadi kalau saya kadang biasanya nyebut nama itu karena memang yang dekat dengan saya, yang keseringan Mas Cucu, Pak Budi, mohon maaf. Jadi mohon tidak dendam, saya awal dengan minal aidin wal faizin. Gitu. Kalau tak sebut lagi sampai setahun ke depan, berarti itu artinya saya sayangnya banget begitu. Jadi orang yang sering saya ingat. Jangan ya Allah. Sekarang masih dalam nuansa Syawal, mungkin Pak Somad bisa lebih serius mendengarkan ini karena sebagai pesan saya juga nanti kembali ke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Syawal itu punya lima kejadian istimewa. Amin, sponsorin. Gak bisa iklannya. Nah, ini iklan, tenang aja. Aksesorisnya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Syawal itu punya 5 kejadian istimewa, gitu ya. Pertama, perang Ahzab itu Syawal. Terus yang kedua, perang Uhud. Yang ketiga, perang Hunain. Sudah. Yang keempat itu lahirnya imam besar yang dari Bukhara sana, yang terkenal dengan nama Imam Bukhari. 4. Terus yang kelima, nah ini yang dipakai orang Indonesia. Hampir seluruh orang Indonesia ini ngikuti yang 5 toh. 1, 2, 3, 4 ini sekarang. Begitu. Rata-rata nomor 5. Gitu. Apa itu nikahnya baginda Nabi dengan Ummu Salamah. Kalau Syawal gini ini ramai sudah. Pak Somad sudah pas pulangnya, sudah melewati Syawal, itu pas sudah. Kalau sudah pulang ini momen gini nih, bawaannya akeh. Jadi momennya nanti saja pulangnya. Kalau sudah Syawal selesai. Orang Indonesia kalau sudah Syawal ini nikah rame-rame sudah. Itu dok yang diikuti. Tunain dari baginda Nabi sudah. Saya ingin cerita 2 kisah yang saya jadikan satu. Ini luar biasa. Saya di bulan suci Ramadan kemarin pernah berkisah 1 kisah malam. Ada yang teringat kisah apa itu? Perang apa namanya? Perang Badar. Wanita yang luar biasa. Oke. Nah, ini sekarang kisahnya lebih luar biasa lagi. Saya harap jenengan enggak ketinggalan ya. Karena ada pesan yang luar biasa momen Syawal untuk Anda dan juga untuk wanita. Begitu. Juga spesial untuk Pak Somad yang mau balik ke Indonesia. Jadi saya awal dari begini ya. Ada perang namanya perang Uhud. Ya, ini perang Uhud ini orang Islam dengan orang kafir berperang
sudah menang, umat Islam sudah menang, paham ya? Terus belum pulang, masih leyeh-leyeh lah, kayak sampean kalau habis apa namanya? Habis sholat id, habis bersih-bersih makan, nyantai dulu rokok-rokokan, begitu loh kasarannya ya. Bahasa sederhananya begitu, masih leyeh-leyeh dulu. Nah, tapi sudah menang ini, sudah menang, sudah selesai semuanya. Nah, ada satu mata-mata ini yang ngintip kita lagi tidak posisi siap, ngerti nggak? Karena sudah tidak seperti di awal. Gitu. Nah, strateginya adalah ada satu panglima besar yang waktu itu belum masuk Islam, namanya Khalid bin Walid. Paham ya? Nah, dilihat kondisi itu oleh mata-matanya Khalid bin Walid, diserang ulang kaum Islam, begitu ya. Yang terjadi apa? Kita dalam para ulama tidak menyebut kekalahan, karena sejatinya kita sudah menang, kan begitu kan? Real perangnya sudah selesai, begitu ya. Nah, tapi diserang ulang, akhirnya yang terjadi apa? Kalah. Nah, kita tidak menyebutnya kekalahan. Kalau dalam bahasa ulama itu kita musibah. Karena sudah sejatinya menang gitu. Cuman bahasa awam kita menggunakan istilah kalah. Begitu. Akhirnya mau tidak mau pokoknya yang terjadi adalah Uhud kalah sudah, ya. Harusnya menang, begitu ya. Dari sini poin pertama adalah kita tidak boleh leyeh-leyeh dulu. Sebelum benar-benar tuntas semuanya tidak bisa kita leyeh-leyeh. Nah, begitu poinnya. Satu. Uhud selesai sudah. Pulang sudah semuanya, pulang semua. Sudah, intinya yang selaksakan Uhud ini sudah kalah. Pulang. Sudah down, kaum muslim masih down. Kondisi sudah down. Kaum muslimin dalam kondisi down karena kalah perang, bakal menghadapi perang kedua. Selanjutnya namanya perang Ahzab. Abadi dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab. Surat Sajadah terus surat Ahzab. Nah, setelah surat Ahzab ini kalau bahasa sederhananya adalah perang Khandaq. Tahu perang Khandaq? Khandaq itu apa? Parit. Begitu ya. Kita ulangi lagi. Dalam Al-Qur'an namanya perang Ahzab. Tapi dalam bahasanya adalah perang Khandaq. Jadi kalau ada orang menyebutkan Ahzab sama Khandaq itu sama ya. Sama. Bahasa Al-Qur'an itu perang Ahzab. Begitu. Sudah. Mau perang Ahzab, mau terjadi perang Ahzab, ini umat Islam tidak siap sudah. Tidak siap. Kenapa tidak siap? Karena masih mentalnya down, baru kalah. Beberapa yang lalu masih kalah terkait perang Uhud. Nah, perang kedua ini, perang Ahzab ini atau perang Khandaq ini, panglimanya sama. Musuhnya adalah panglimanya sama. Siapa panglimanya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid terkenal cerdiknya luar biasa. Kemenangan di perang Uhud adalah kemenangan dari Khalid bin Walid, begitu ya. Khalid bin Walid belum masuk Islam. Sudah. Akhirnya di perang Uhud di perang Ahzab, di perang Khandaq dia menjadi panglima lagi. Umat Islam sudah down 2 kali. Sudah down. Lah, yang dulu menang di perang Uhud adalah panglima ini. Sekarang yang menjadi panglimanya si Khalid bin Walid ini dengan pasukan yang lebih banyak daripada perang Uhud. Sudah. Dari situlah kemudian diuji. Umat Islam diuji 2 kali. Diujinya bagaimana? Sudah pikirannya tidak mungkin sudah menang perang perang Ahzab ini. Perang Uhud saja sudah kalah. Bagaimana dengan perang Ahzab yang panglimanya sama dan tentaranya lebih banyak? Sudah. Sampai di sini perang perang Khandaq. Akhirnya yang terjadi apa? Di sinilah kemudian umat Islam itu sudah muncul, bisa dibeda-bedakan. Mana yang benar-benar umat Islam, mana orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu biasanya ngomongnya banyak, gerakannya tidak ada. Di sini. Misal nanti masak sate, nanti masak opor, nanti goreng ayam, gitu ya. Udah nih, gimana ayamnya? Oke enggak? Corona enggak dia? Biasanya begitu. Tiba-tiba nyicipi banyak, begitu biasanya. Itu contoh. Itu ciri-cirinya begitu. Ciri-cirinya itu perang Khandaq itu, perang Ahzab tadi itu juga seperti itu. Jadi ini sudah baginda Nabi, sebaiknya tidak usah dilanjutkan perang ini, begitu.
Karena sebenarnya takut dia itu sudah nggak bisa dilanjutkan nih. Karena kayaknya ini terlalu remeh perang ini, gitu loh. Kita Badar saja gede aja menang kok. Nah, di bulan Ramadan Badar menang. Jangan yang remeh-remeh gini. Kita cari perang yang agak gedean lah. Padahal artinya takut dia. Ayo orang munafik itu begitu caranya biasa. Nggak mau perang sebenarnya. Terus akhirnya sudah saya ulangi lagi dari awal 1 minggu sebelum perang. Nah ini poinnya harus dari sini. 1 minggu sebelum perang apa namanya? Perang Ahzab atau perang Khandaq tadi, semua umat Islam dikumpulkan. Kayak gini nih ngumpul. Ditanya, kita perang tinggal 1 minggu. Kira-kira ada yang punya usulan strategi apa dalam perang nanti? Semuanya tidak ada yang jawab. Karena otaknya sudah down. Downnya kenapa? Wis tidak mungkin menang. Nah itu ya. Sudah panglimanya sana Khalid bin Walid yang ngalahkan kita di perang Uhud kemarin. Gitu. Sekarang tentaranya lebih banyak, sudah mungkin menang. Nah, jadi di belakang sudah ngomong sendiri begini macam-macam lah, begitu. Gitu. Macam-macam lah. Terus kemudian karena semuanya tidak ada macam-macam omongan, misalnya ya sudah perang-perang sendiri atau apalah, begitulah. Biasanya orang munafik itu begitu. Akhirnya karena tidak ada yang berikan solusi, satu orang kemudian nyeletuk. Namanya Salman Al-Farisi. Namanya Salman Al-Farisi kemudian menyetuk baginda Nabi. Tidak ada semuanya, tidak ada yang punya pendapat. Karena di pikirannya umat Islam sudah pasti kalah gitu kan. Mau pendapat, mau strategi apapun sudah pasti kalah. Gitu. Itu sudah tidak mungkin sudah. Akhirnya satu orang Salman Al-Farisi menyampaikan, baginda Nabi, bagaimana kalau kita buat Khandaq, buat parit? Kalau yang lain diem semua, tidak ada jawaban. Sambil ngomong, wis buah-buah parit, bah dilubangi karep-karepmu, gitu lah bahasanya ya. Karena saking wis pikirannya sudah, terus ini perang apa sih? Gitu loh. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, nyetor nyawa, begitu sudah. Yang pikirannya yang lain, begitu. Akhirnya karena tidak ada yang ngasih solusi lain, maka yang ngasih solusi siapa tadi? Salman Al-Farisi langsung diiyakan, oke, kita buat parit besok pagi. Buat apa? Tak kasih kode ya. Yang sudah pernah ke tanah suci pasti tahu. Tanah Arab dengan tanah sama mana Pak Somad? Cirebon itu jauh beda ya. Jadi kalau sampai mencangkul di Indonesia itu seharian paling loro boyok gitu loh, selesai. Tapi kalau sampai mencangkul di tanah Saudi itu sama halnya Anda memecah batu Pak. Saking apanya? Tandusnya luar biasa saja. Di kuburan di sana jangan bayangkan ngubur kayak di Indonesia, dikeduk, di segala macam, kemudian dia apa namanya? Dia apa itu? Dikasih keramik segala macam. Itu karena tanah Indonesia gampang dicampur dengan semen, begitu gampang. Tanah Saudi coba disuruh nyampur dengan semen. Makanya macam apa namanya di tanah Saudi sana tidak ada kuburan yang kemudian apa namanya bentuknya dipakai keramik dan sebagainya. Tanahnya tidak ada juga memang, begitu loh. Dan juga susah mau digali itu susah. Kuburan di sana itu kecil, Pak. Masuk begini tinggal selorok begini, udah kayak di Indonesia, turun sama Pak Somad misalkan ngangkatin jenazah, turun sama orangnya, kemudian masih mau bermiring-miringnya. Di sana ya wes ndak begitu sempet begitu loh, karena kecilnya begitu, karena tandusnya gali itu susahnya luar biasa begitu, ndak sama dengan tanah Indonesia tinggal cangkul selesai gitu. Nah itu ya poinnya, tanah Saudi itu beratnya luar biasa, menggali sama halnya dengan memecah batu. Sudah, akhirnya mulai sudah 1 minggu. Ingat ya, waktu itu buat parit itu kan nutupi Madinah maunya. Segede itu, ya ibarat kata sampean mau perang dengan Dusil, ya Dusil mau datang ke sini, itu harus ditutup dulu yang san. Paham ya? Dengan parit sebesar apa kira-kira yang bakalan ditutup. Nah, begitu. Dan tanahnya tidak kayak tanah Korea. Tidak tanah sama tanah Indonesia yang suburnya luar biasa. Tanah Saudi tandusnya luar biasa. Gitu. Makanya di Al-Quran gambaran surga itu selalu air susu. Itu kalau buat siapa namanya Pak Teguh tidak butuh itu. Di Malang banyak air sudah. Gitu. Berat. Sudah. Sampai di titik ini sudah dimulai penggalian dimulai. Selang beberapa hari penggalian ini. Tak ulangi lagi karena galinya, ini intermezzo aja, stop ya. Ayo.
Istirahat sih, pending. Jalan sih dulu. Biar saya hilang fokus nanti saya. Sampai penggalian ya. Nah, ini tak gali dulu perut sampean ya. Saya dulu gali-gali Iya. Pak. Iya saya ini biar tidak jadi aksesoris ya. Ayo minum sampean. Sudah belum? Sudah rata belum? Upah satu. Sudah belum? Sudah ya, saya lanjut ya. Sampai mana tadi? Penggalian. Wis digali. Sudah beberapa hari penggalian. Capeknya luar biasa, Pak. Kayak sampean kalau kerja di pabrik itu lah. Capeknya luar biasa. Enak tapi sampean kerja di pabrik ada ujungnya. Totalan belakang jelas. Kalau ini tidak jelas, Pak. Masih mau sudah capek, masih mau perang dan perangnya sudah dipastikan muslimin kalah telak begitu. Perkiraannya kaum muslimin sudah begitu. Terus yang terjadi banyak makalah dan mengucapkan pokoknya beberapa hari lah setelah penggalian sampai capeknya 5 atau sampai 6 hari ke-5 atau hari ke-6 itu sudah telahnya luar biasa ya. Hari ke berapa tadi? 6. Hari ke-5 atau hari ke-6 itu sudah capeknya luar biasa. Gimana Jal? Lanjut Jal. Lanjut Pak. Sudah ya? Lanjut ya? Oke. Di hari ke-5 atau di hari ke-5 atau ke-6 makolahnya ya. Gitu. Itu umat Islam sudah capek, Pak. Sudah gali sebegitu harinya ya. Sebesar itu dan galinya tidak segali tanah negara-negara lain. Tanah Arab tandusnya luar biasa. Capek luar biasa. Yang dilakukan apa? Baginda Nabi melihat itu kasihan luar biasa sudah. Melihat para umat kaum muslimin itu capeknya luar biasa, kasihan sudah. Tenaganya sudah habis, sudah terkuras. Padahal mau perang, begitu loh. Itu 1 minggu. Tuh, mau perangnya itu sudah tinggal beberapa hari. Capeknya luar biasa. Akhirnya apa? Baginda Nabi menemui seorang yang sedang menggali parit bareng-bareng itu tadi, menggali kondak tadi. Namanya Bilal. Kalian tahu Bilal itu siapa? Siapa Bilal bisa? Bilal itu siapa? Bilal bin Rabah. Budak Ethiopia Siapa itu dia? Muadzin. Muadzin. Azul. Ya, muadzin ya. Oke, muadzin. Oke. Nemui muadzin yang muadzinnya kalau dulu muadzin yang terkenal yaitu Bilal bin Rabah. Ya Bilal. Ditemui Bilal ini. Arihni ya Bilal. Sudah. Ini hadis kecil tapi maknanya luar biasa ke depan. Teman kalau mau dihafal apa? Arihni ya Bilal. Satu tok itu. Kalimatnya itu. Disampaikan pada Bilal, ya Bilal, arifni ya Bilal. Bilal langsung sadar. Tak ulangi lagi ya, poinnya mulai start dari sini ya. Waduh, intermisinya banyak. Oke, ayo babak kedua. Lanjut babak kedua. Mau dimulai. Ini sudah mau serius saya soalnya. Tadi opening, ini sudah masuk Bilal, sudah mau dipanggil ini. Seru. Oke ya. Tidak sama kok dengan punya saya. Nanti menggoda ini ya. Oke, sudah ya. Sampai pada kalimat arifni ya Bilal. Artinya adalah istirahatkan aku ya Bilal. Artinya apa? Udah capek ini sudah, lelah sudah. Baginda Nabi pun sudah capek pikiran. Karena pikirannya bakal kalah, udah gini. Habis kalah perang juga bakal perang yang bakal tidak mungkin menang. Terus capek secara fisik. Jadi capeknya double ya. Capek fisik, capek pikiran, capek mental. Akhirnya apa? Arifni ya Bilal, istirahatkan aku ya Bilal. Bilal bin Rabah langsung berdiri. Sadar Bilal. Istirahatnya baginda Nabi adalah sholat adzan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua tenang Bilal. Kena adzan tadi. Semua tenang. Jadi semua kegiatan diem, Mbak.
Jadi seolah-olah umat Islam yang sedang menggali parit segala macam tadi capek luar biasa, diem mendengar suara Bilal. Di samping karena memang suaranya enak, juga di samping memberikan break time, paham ya? Coffee time lah, gitu ya. Coffee time. Yang tadi sudah capek ngangkati batu segala macam, denger adzan Bilal, semua ditaruh diem dengerin Adam, dengerin Bilal dan Rabah azan. Pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, seluruh umat Islam waktu yang menggali parit tadi itu hatinya langsung tersentuh, tajam sekali sampai ke hati, kemudian tembus ke pikirannya, berucap begini, ada satu yang lupa dari strategi kita, ada satu yang terlupakan dari semua hal ini. Kita sudah capek secara pikiran, capek secara hati, ternyata kita tidak melibatkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kalimat hayya 'alas shalah semuanya sadar, ternyata dari awal sampai hari ini kita sibuk dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan badan kita untuk mikir, untuk strategi, untuk segala macam lah, tenaga sebagainya. Sampai pada hayya 'alas shalah semua tersadar, satu yang kita lupakan dari semua usaha ini. Dalam perang Badar waktu itu 300 sekian lawan 1000 sampai 3000 itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak menghadirkan itu? Terus yang terjadi pada kalimat hayya 'alal falah, diulangi 2 kali, hayya 'alal falah. Seluruh umat Islam yang sedang gali kondak tadi itu tanpa dikomando lari kemudian mengambil air wudhu. Semuanya lari mengambil air wudhu. Semuanya. Tanpa dikomando sama sekali. Karena semuanya sudah sadar, ternyata kita capek ini capek kita semua, kita saja gitu. Kita lupa bahwa ada yang maha kuasa di belakang kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setelah wudhu kemudian sholat. Semuanya sholat, tenang sudah. Sudah sampai di sini ya, tak stop dulu. Sebelum ada 2 kisah istimewa yang melengkapi 1 kisah ini pertama. Setelah kita ini, apa kisah ini? Pertama poinnya, Anda akan lelah, capek pada titik terendah dalam hidup. Tapi ketika Anda sudah sholat, di situ akan menjadi jawabannya. Jadi suatu saat kalau Anda di titik menghadapi masalah yang tidak ada ujungnya, sholatlah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ketika Anda menghadapi masalah, stres, capek, sudah seolah-olah pengen bunuh diri dan sebagainya, sholatlah. Itu kuncinya. Kalau masih belum ketemu jawaban, sholat lagi. Belum ketemu jawaban, sholat lagi. Sampai Anda pada titik ketemu jawabannya. Ayo, seluruh, ini hampir ya, saya katakan 90%, 90 ya, berarti ada sisanya 10 ya. 90% para pekerja Indonesia yang di Korea itu sudah melewati semua itu. 1 tahun semuanya waktunya dihadirkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kemudian sampai di titik ini. Nggak ada kemudian leye-leye di Indonesia, sewantek kemudian sampai di Korea, enggak. Sebejo itu pun enggak ada. Begitu ya, sebejo itu pun enggak ada yang seperti itu. Sudah prosesnya panjang, entah puasa Daud, entah puasa Senin Kemis, atau puasa yang setiap hari dilakukan itu. Sedekah itu sudah kencengnya luar biasa, tahajud belum waktunya sudah pengen tahajud saja, duha belum siang sudah ditunggunya enggak karu-karuan, macam-macam. Itu momen ya menghadirkannya. Nah, maka kalau sampai duduk di ruangan ini, saya pastikan Anda itu sudah melewati masa itu, begitu loh. Sudah melewati masa panjang itu. Paham ya? Makanya Allah memudahkan jalan sampean. Hari ini kalau duduk di ruangan ini bisa makan apa tadi itu? Semangka, bala-bala. Minumnya apa punya sampean? Apa punyanya? S2 ya, kamu dong betek. Enak teh sampean. Iya, gorengan. 1 bulan bayar berapa tadi, Bet? Tapi ini berapa? 10.000 Pak, S2. Terus apa tadi itu? Enggak. Nambah wes sekarang. Apa Warno? 10.000 dapat S2, dapat bala-bala.
itu di mana? Bentar lagi makan kan? Iya. Kalau saya berhenti jadi amir, jangan Mir, 10.000 loh Mir, makan kayak gini nih. Ke WI nggak dapat itu, Wah. Pak, Anda duduk di ruangan ini itu sudah luar biasa. Ini stop sampai pada sampai situ dulu ya, sebelum 2 kisah istimewa pendampingnya yang harus wajib sama dengar. Sampai pada titik hari ini sudah melewati proses panjang, sholat sampai sudah tidak pernah lupa Pak. Makanya Allah kemudian berikan jalan sampai di ruangan ini. Itu nggak tahu ya, yang di belakang mbak-mbaknya ada berapa? 2, 3. 3. 3 yang bawah. Oh, ya saya masih kenal 2 ya, we. Ya mukanya itu. Salah satunya yang mohon maaf saya nikah sama dengan orang Korea. Itu juga sangat luar biasa. Sampai di Korea. Nikahnya sama dengan orang Korea gitu. Jos, sampean juga sampai dulu nih. Saya yang punya, mohon maaf ya. Bukan saya sok kenal ya, saya tahu karena rata-rata dulu kan saya ke masjid-masjid jadi saya tahu. Yang punya LPK di Indonesia rata-rata saya kenal. Karena ex Korea semua. Paham ya? Kayak LPK Gimhe, kayak LPK-nya siapa itu? Yang di Lampung itu Agus. Saya kenal, hampir rata-rata kenal begitu kan. Teman-teman banyak lah. Nah, rata-rata di sana Pak, itu sudah antrian panjang yang masuk ke sini tuh. Waiting listnya mau masuk Korea itu panjang. Yang di sini kadang itu, yang di sini kadang tidak mensyukuri. Yang di Indonesia itu mau masuk ini itu apa namanya panjang prosesnya itu Pak. Bahkan SLC turun itu sudah bancaan mereka Pak. Beli kambing. Tono kamu beli apa dulu Tono? Yang di Indonesia itu SLC turun itu motong kambing, motong ayam putih lah macam-macam Pak. Padahal yang prelim saja dibatalin. Indonesia itu serius ini kasusnya hari ini begitu. Karena apa? Ini tahun ini loh ya, bukan tahun sebelum lah ya. Tahun-tahun ini ya, karena memang kondisi corona ini kan begitu ya. Karena kondisi corona itu begitu. Maka diperpanjang sampai tahun depan ya, di Indonesia. Makanya pas di sini itu dinikmati, disyukuri Pak. Dinikmati, disyukuri, punya rezeki lebih ya dibagikan, punya tenaga yang banyak ya digunakan begitu. Digunakan yang manfaat begitu, terutama ibadahnya begitu. Jangan lupa sholatnya, itu yang paling penting Pak. Dalam Al-Quran bunyinya begini Pak. Innal insana khuliqa halu'a, idza masyahu sarru jazua, wa idza massahul khairu manua. Begitu. Sekarang tak kasih tahu ya, ada suatu penyakit yang menyerang orang perkotaan Pak. Semoga jenengan tidak masuk ini Pak. Penyakit ini disebut dengan penyakit bipolar. Penyakit bipolar. Ini namanya penyakit mental. Kalau dalam Al-Quran itu sudah biasa itu. Jazu'a manu'a sebutannya dalam Al-Quran. Jazu'a manu'a. Tapi kalau dalam dunia psikologi hari ini itu disebut dengan bipolar disorder. Bipolar disorder itu penyakit yang kemudian ketika jatuh sedihnya luar biasa. Begitu ya. Ketika senang luar biasa. Tapi kalau pas lagi seneng begini ya, ini kan kita lagi posisi seneng ini kan, nggak ada beban apapun. Tiba-tiba langsung sedih aja, nangis, nggak karu-karuan. Itu bipolar namanya Pak. Kepribadian ganda, bipolar disorder. Gitu. Kalau seandainya pengen tahu, kalau ada barangkali nanti ada yang punya penyakit seperti ini, bipolar disorder, itu kuncinya dalam Al-Quran itu begitu. Innal insana khuliqa halu'a, wa idza masyahu sarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a, illal musallin. Jawabannya orang sholat. Jadi kuncinya kalau sudah kena bipolar, suruh sholat terus dia. Terus saja suruh sholat. Mau pertama mungkin tidak ada efek, tidak merasa apapun. Terus saja, terus suruh ngulangi terus. Terutama sholat 5 waktunya sudah. Lama-lama pasti sembuh bipolar itu. Itu bahaya Pak. Kalau di Korea menyerang Korea itu rata-rata mereka itu ya loncat dari gedung, bunuh diri segala macam itu penyakitnya dari situ. Tapi di bipolar di Indonesia sekarang sudah mulai ramai penyakit itu Pak. Biasanya menyerang perkotaan karena stres, pekerjaan banyak, gajinya tidak banyak, istri rewel luar biasa. Begitu. Untung sampean apa namanya istri rewel tapi duitnya banyak kan? Selesai kamu sekarang. Gitu kan? Nah coba saja di Indonesia sampean istri rewel gitu. Waduh, urus nanti Indonesia sampean. Walam sawab. Gitu ya. Itu namanya bipolar disorder. Itu kuncinya cuma satu Pak, sholat. Nah saya cuma menyampaikan pertama setelah Idul Fitri ini yang bisa dilakukan untuk menjaga
kestabilan iman sampean sebelum benar-benar goyah jatuh. Sholat sudah itu toh. Jaga dulu sholatnya sudah, tidak mulu-mulu sudah. Kalau bisa lebih itu luar biasa. Bipolar disorder itu kadang soleh itu siang, kalau malamnya kena rebang. Nah itu bipolar disorder itu biasanya Pak. Kalau siang ngaji bareng begini, nanti habis maghrib kena rebang bareng. Nah itu bipolar disorder itu namanya. Atau kalau siangnya tidak puasa tapi maghribnya buka puasa bareng. Oh ada itu. Bipolar disorder juga itu Pak. Kepribadian ganda itu. Gitu. Allah alam bisawab ya. Nah, jemaah rahmat Allah, sudah sampai pada titik ini saya lanjutkan kisah ya. Jadi sholat itu penting sekali buat sampean untuk menjaga iman tetap stabil. Setelah Idul Fitri ini sholat sudah 5 waktu, tidak usah mulu-mulu dulu sudah. Yang penting sholat 5 waktunya kejaga. Sampean juga luar biasa toh. Hari ini kehidupan sampean bagus di Korea itu karena sampean sholatnya luar biasa Pak. Tidak hanya sekedar sholat, tapi Anda menciptakan musola. Musola itu tidak harus kecil ya, tempat sholat. Ini tempat sholat itu luar biasa. Tidak hanya menjaga sholat, tapi Anda menciptakan tempat sholat itu luar biasa sudah. Makanya Allah berikan kehidupan yang baik buat sampean. Begitu. Rezekinya dijaga oleh Allah, kesehatannya begitu. Saya selalu bilang yang di masjid di Korea Selatan itu hampir tidak ada kena kasus apa meninggal dunia atau apa, hampir ya, atau kena kecelakaan kerja sampai meninggal itu jarang sekali kasus itu terjadi. Rata-rata yang jarang jauh dari masjid, rata-rata begitu. Bisa alhamdulillah lah, dan kita tidak berharap 3 bulan terakhir ini kita sudah tidak mendengar kabar meninggal dan dalam kafan. Kain kafan saya sudah saya masukkan ke gudang paling bawah sudah selupa misalnya. Allah alam bisawab. Sudah ya. Selesai sampai di sini kemudian disimpulkan Allah memberikan 2 ciri kemenangan yang akan luar biasa. Kisahnya saya lanjutkan. Sudah ini tadi ya, setelah sholat semuanya balik kerja. Balik kerja apa tadi? Menggali parit. Nah suatu ketika pas menggali parit ini ada salah seorang nih, kayak siapa namanya? Siapa itu? Sebelah Pak Somad itu. Nah Mas Arno. Wah, Sierna. Rizal siap-siap ya. Nanti ya. Tidak. Guys. Ini pas lagi menggali parit ini ketemunya batu. Itu tidak bisa dipecahkan. Tidak bisa dipecahkan. Bu bingung, minta tolong bantuan Rizal. Nah, dapat cara Rizal. Minta tolong. Tidak bisa. Minta bantuan maju segala macam tidak bisa. Selesai. Tidak bisa. Akhirnya melihat itu baginda Nabi datang. Ada apa? Ada sahabat, mohon maaf begini lagi, batu ini tidak bisa dipecahkan. Terus kalau begitu mohon ambilkan alatnya, dengan izin Allah, bismillah, coba saya pecahkan. Diambil semacam besi gitu, langsung dipotong begini. Sekali potong begini dengan ucap izin Allah, bismillahirrahmanirrahim, itu pecah batu. Batu kalau dia dipecah itu kan ada kilatnya. Iya. Nanti kan? Karena batu dengan besi itu kan keluar kilatan. Nah, kilatan pertama itu sekali potong itu kilatannya sampai Romawi. Itu kilatannya. Terus dipotong yang kedua kalinya kilatannya sampai Persia. Dipotong yang ketiga kilatannya sampai Yaman. Begitu. Baginda Nabi ketika motong itu sambil senyum. Berucap begini. Karena senyum ya, kemudian ditanya oleh sahabat, wahai baginda Nabi, lima tatabassam, kenapa engkau tersenyum? Aku melihat kelak umat Islam akan menaklukkan Romawi, disusul Persia dan disusul Yaman. Begitu. Itu dari baginda Nabi ya. Kelak umat Islam, bukan baginda Nabi ngomong aku akan menaklukkan Persia, tidak. Kelak umat Islam akan menaklukkan mana tadi? Romawi terus Persia terus Yaman. Dulu orang Indonesia kalau belajar itu semuanya ke Yaman rata-rata sebelum sekarang perang. Jadi apa? Maknanya adalah semua sahabat ini pikirannya langsung tajam begini. Kalau Romawi yang besar seperti itu atau Persia yang luar biasa seperti itu dan Yaman seperti itu bakal kita taklukkan, berarti perang Ahzab yang kecil ini sudah pasti kita akan menang. Begitu konsepnya, paham ya? Tapi baginda Nabi tidak ngomong kita akan menang perang Ahzab, enggak. Dan tidak ngomong saya akan memenangkan Romawi, menakluk, enggak. Dengan simbol kalimat suatu saat kita akan menaklukkan
Romawi, kita akan menaklukkan Persia, kita akan melakukan Yaman. Semua yang akan dilakukan oleh kaum muslim dan sampai hari ini, dan itu kejadian. Gitu ya. Sudah, itu simbol pertama. Akhirnya apa? Mentalnya sudah dibangun ini oleh baginda Nabi yang tadi bakal kalah, begitu kan? Akhirnya mulai bangun, sudah selesai. Itu pertama. Mental itu penting, Bang. Mental. Dibangun dulu mentalnya oleh baginda Nabi, selesai. Terus yang lebih unik lagi kisah yang kedua. Udah, ini pas masih belum perang ya, masih beberapa hari sebelum perang ya, masih beberapa hari, jadi tinggal berapa hari belum perang tadi? Minggu. Sehari lagi. Tinggal sehari lagi, atau sehari atau 2 hari lagi ya. Pokoknya dalam waktu seminggu itu kisah ini terjadi, kurang lebih gitu ya. Nah, kisah yang kedua, waktu itu kan Syawal, apa yang dilakukan di bulan Syawal? Yang umum puasa. Paham ya? Jadi umat Islam salah seorang, kayak Rijal itu, namanya Jabir. Tahu Jabir ya? Jabir. Ngomong begini, kok tak lihat baginda Nabi ini bukanya pakai kurma. Satu lagi. Iya. Sahurnya pakai air putih. Sama kalau buka pakai apa? Tidak terima kalau sampai nyoba bala-bala. Saya pernah buka di sini Kak. Full itu. Full itu. Saya pernah buka di sini, tenang aja. Jadi saya tahu. Jadi kalau saya pas lagi buka puasa di sini, ingat baginda Nabi itu langsung senyum-senyum gini ya. Karena waktu itu baginda Nabi harus puasa plus menggali parit, makanan tidak ada. Begitu Jabir melihat itu punya inisiatif, gitu. Nah, ngomong ke istrinya Jabir, wahai istriku, kira-kira adakah yang bisa dihidangkan untuk baginda Nabi? Aku melihat baginda Nabi ini tiap hari puasa hanya dengan buka dengan kurma, 1 buah kurma, dan sahur dengan seteguk air. Makanya kalau sampean buka yang terbaik itu tuh kurma, kalau enggak ada itu air. Kolak itu enggak ada aturan. Paham ya? Mau kolak, mau marjan, mau segala macam itu enggak ada aturan. Pokok mau ngomong sunnah jangan bilang yang manis-manis itu enggak ono. Paham ya? Yang ada itu kurma, lek mentok dono kurma air putih. Begitu ya, marjan, es degan, terus kemudian kolak, bala-bala itu enggak masuk kriteria. Jangan bilang itu semua sunnah, begitu ya. Wes, kalau itu berarti plus saja gitu loh. Nah, udah. Karena dari situ baginda Nabi itu akhirnya apa? Istrinya tadi tak lihat ada domba kecil 1. Kata istrinya, kira-kira kalau kita sembelih untuk siapkan untuk baginda Nabi bagaimana? Insya Allah cukup, kalau untuk sekitar 10-20 orang insya Allah cukup. Kata istrinya, oke kalau gitu, ayo kita masak. Dimasak, sudah selesai. Sudah, masaknya sudah selesai. Sama masak apa hari ini? Rendang, soto. Oke lah, ini kayak model-model lah. Model kalau di Arab itu makanan biasanya itu kayak kalau sampean itu kayak bubur, tahu bubur ya? Karena enggak banyak, itu biasanya kalau enggak banyak itu dijadikan kayak bubur, kemudian dagingnya dipotong-potong dimasukkan. Diudek begitu. Jadi nanti kalau pas nyiduk itu tepak-tepakan. Tahu bahasa tepak-tepakan ya? Ada dapat ekor, ada dapat paha, ada dapat telinga, macam-macam lah. Kayaknya sampai Ramadan, bukan sebelum Ramadan ya, main kepala sebelumnya. Nah itu ya, sudah disiapkan, selesai di apa bahasanya? Kan begini. Bukan nampan yang bunder agak panjang gini, apa kira-kira? Dangdang. Baskom lah ya, baskom lah, bisa agak umum lah, baskom. Sudah disiapkan di baskom begini, agak gede begini, sudah. Istri ngomong ke Jabir, ya sudah, ini sudah siap. Sampaikan ke baginda Nabi, kita ngundang berapa kira-kira 10-20 orang saja. Sudah. Datang nih Jabir nemui baginda Nabi yang sibuk tadi? Menggali parit dengan para sahabat kaum muslimin sekalian. Gitu sibuk, kemudian ngomong begini, ya Nabi, saya dan istri punya niatan dari kemarin ingin ngajak baginda Nabi berkunjung ke rumah saya untuk nanti menikmati hidangan bersama di rumah saya. Begitu. Mohon diajak 10 sahabat sampai 20 sahabat. Begitu. Tidak banyak yang bisa kami siapkan. Nah, sampai di sini ada 2 kemungkinan. Baginda Nabi ini langsung berdiri. Kan tadi lagi apa tadi? Gali parit. Itu langsung berdiri. Pilihannya 2. Baginda Nabi berdiri ini karena senang atau karena wahyu dari Allah. Paham ya?
Jadi pas diomongin begini sama Jabir di sebelahnya tadi, baginda Nabi ada dengan sahabat sama-sama lagi gali parit kan, ada yang jongkok duduk segala macam, itu baginda Nabi berdiri langsung begini, wahai kaum muslimin, begitu ya, nanti malam kita diundang oleh Jabir makan bersama. Paham ya sampai sini kisahnya? Berapa umat Islam waktu itu kira-kira? Mohon maaf. 1000. Padahal mohon maaf tadi yang diundang berapa? Semuanya langsung angkat tangan begini. Allahu Akbar. Begitu. Semuanya ini umat Islam itu Allahu Akbar. Begitu semuanya. Saking senengnya ya. Karena sudah tiap hari makanya pakai kurma air putih. Begitu. Saking seneng Allahu Akbar. Begitu. Saking senengnya semua umat Islam. Nah, baginda Nabi tadi itu berdiri karena apa? Refleks euforia atau karena dapat dari wahyu, saya tidak tahu, Allah alam bisawab ya. Nah, saya tidak menemukan riwayatnya begitu. Terus apa yang terjadi apa? Yang lain ngomong Allahu Akbar, takbir. Terus Jabir, apa yang dilakukan Jabir? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai tahu kenapa kan? Tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan? Ini apa namanya? Baginda Nabi. Kalau saya mungkin masih bisa ditawar kan? Dan baginda Nabi saya ngundangnya 20. Enggak berani ngomong gitu Jabir. Mungkin baginda Nabi kan? Duh, wis kadung woro-woro depan semua orang kan begitu. Masa dibatalin sudah. Baginda Nabi dengan enteng bilang, "Ya Jabir, sampaikan ke istrimu, insya Allah nanti kita selepas sholat nanti malam insya Allah kita akan ke rumahmu dengan kaum muslimin." Nah, sambil gitu kasaran Jabir pulang dengan pandangan lusuh tadi, pulang. Jabir tadi itu pulang santai. Bingung, ketemu istri. "Assalamualaikum." Begitu. Kata Jabir. Langsung Jabir sampai rumah itu langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Istrinya langsung ngomong, "Lima dataraju," katanya. "Kenapa engkau berucap kalimat?" Ya. "Kenapa engkau berucap kalimat taraju innalillahi wa inna ilaihi raji'un?" Katanya istrinya Jabir begitu. Nanti malam seluruh umat Islam itu bakal makan di rumah kita. Ngomel istri. Karena istrimu enggak ngomel. Janjinya berapa tadi? 10 sampai 20 dan kamu bakal ngundang seluruh orang. Jadi ibarat kata, misalnya Pak Somad ini nanti pulang mau bancaan sama tetangga saja, yang datang satu kampung, waduh, itu yang ngomel itu bukan Pak Somad itu nanti. Istrinya di belakang itu mesti ngomel iki, "Opo sih karepe?" gitu tuh, panjang lebar. Apa kamu enggak ngomong kepada baginda Nabi kalau 10-20 sudah begitu? Sudah gitu. Kalau sampean sudah kayak gini dengan istri biasanya bagaimana? Siapa yang menang kira-kira? Kira-kira siapa yang menang? Atau istrimu? Paling kamu yang enggak benar cara nyampaikannya. Apa masih ditantang begitu sama istri? Nah, istrinya Jabir, "Kamu enggak ngomong apa sama baginda Nabi?" "Sudah, benar aku sudah." Gitu kan. Sudah menyampaikan wallahi dan sebagainya gitu. Sudah. Terus, siapa yang bilang kalau kita bakal mengundang seluruh umat Islam? Baginda Nabi. Baginda Nabi yang menyampaikan itu. Siapa? Diulang lagi, baginda Nabi. Ya sudah, kalau memang itu baginda Nabi, insya Allah selesai, cukup, pasti akan tidak ada masalah karena itu yang nyuruh adalah baginda Nabi. Sudah. Sebelum saya lanjutkan kisahnya sepotong ini, saya ambil hikmahnya sebentar, spesial buat wanita ya, spesial buat wanita kan ini. Tidak tahu sebenarnya berapa di sana. 200 spesial. Wanita yang baik ketika laki-lakinya oleng tidak ikut oleng, tapi dia memberikan ketenangan. Paham ya? Wanita yang baik ketika laki-lakinya oleng, panik, tidak ketemu arah, itu tidak nambah pusing. Paham ya? Tidak nambah pusing, tapi apa? Memberikan sakinah. Paham? Makanya ada doa sakinah mawaddah warahmah. Sakinahnya itu ketenangan, dan adanya ketenangan itu diri perempuan. Begitu ya. Jadi kalau sudah laki-laki oleng, harusnya perempuan itu memberikan ketenangan. Istrinya Jabir, sudah, kalau itu dari baginda Nabi tidak akan ada masalah. Nah, itu baru wanita. Begitu ya. Nah, Arno, kalau istrimu sudah bilang kayak gitu nanti, oh enggak apa-apa. Kita siapkan lagi di belakang. Oh itu jos. Pak Somad begitu ya. Kalau kemudian kita ngundang satu kampung ya datang, kemudian satu RW, nah itu istri kemudian ngomong tenang saja, stok kita masih banyak. Oh itu istri jos itu sudah. Kalau itu tambah ngomel, aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah alam bisawab gitu ya.
Itu wanita yang luar biasa. Nambah lagi. Udah ya sampai itu ya. Itu wanita luar biasa itu memberikan ketenangan. Karena laki-laki itu gampang oleng. Laki-laki itu kalau sudah itu gampang oleng, Pak. Pikirannya itu begitu. Enggak stabil perempuan begitu. Tapi makanya laki-laki itu oleng itu biasanya gara-gara perempuannya biasanya. Begitu ya. Wanita ngomel aja. Makanya laki-laki oleng begitu. Coba wanitanya agak tenang dikit gitu. Sudah laki-lakinya pasti aman sudah. Mohon maaf ya. Yang ada Pak Budi mau. Pak Budi tidak ada. Ada itu. Semoga Pak Budi sampai di Korea itu bukan karena wanita ngomel ya. Contoh loh. Ya, saya ngambil mau contohnya Rijal kan susah. Jamaah rahmati Allah. Ya kebanyakan ya. Wanitanya ngomel, dulu kita laki-lakinya mau bekerja keras gitu. Bising inilah yang inilah dilakukan semuanya. Kadang laki-laki kalau sudah harus tempat kembali yang terbaik itu ya istrinya. Sakinahnya itu di situ. Sudah selesai sampai itu kisahnya ya. Saya lanjutkan kisahnya. Sudah. Nih. Datang nih, malam sudah tiba, seluruh umat Islam datang ke rumahnya Jabir. Kemudian ngomong begini. Ya Nabi, mohon maaf, rumah kami kecil, tidak cukup untuk menampung seluruh umat Islam. Ya sudah kalau gitu Jabir, kita makan depan rumah saja, gitu kan? Paham ya? Kita makan. Jadi rumahnya Jabir, depan rumah itu full, Pak. Mungkin itu di Indonesia mungkin kemudian ditiru paling ya. Akhirnya ono bancaan segala macam mungkin niru ini, mungkin ya. Saya enggak ngomong ya. Jadi di di depan rumah Jabir itu full. Karena rumahnya kecil kan? Full umat Islam duduk bareng gitu. Sudah, ini momen penting sudah, momen penting pembagian makan. Nah, momen penting ini baskom begini, ini kodenya begini, ini baskom segini ya, baskom segini. Kemudian kata baginda Nabi, tolong tutup baskom itu, entah pakai selambu, entah pakai apa, dan jangan dibuka sebelum aku nyuruh buka, paham ya? Wes dong ya kodenya ya tadi ya. Itu kode etik dari bagian SOP-nya lah ya. Buat sudah. Yang berdiri pertama sebelah kanan Jabir. Paham? Untuk ngasihkan mangkok. Paham? Yang tengah bagian nyidukkan sama ini makanan itu istrinya Jabir. Sebelah kirinya itu baginda Nabi. Jadi 3 orang berdiri di depan. Begitu ya? Sudah. Jabir ngasihkan mangkok. Ini yang ngambil duluan siapa kira-kira? Nah mungkin kan kerucu-kerucu kan, kalau di masjid ini ngambil duluan kayak Rijal, kayak siapa namanya ini sebelahnya Rijal, Adi, itu tidak mungkin. Jadi yang ngambil mungkin kayak Pak Somad, Pak Budi, Mas Juju, kan sesepuhnya dulu, kan gitu. Kerucu-kerucu nanti, gitu kan. Ngambil dulu akhirnya. Sudah nih kasihkan sama siapa? Kasihkan si Jabir ke anunya, anggaplah mangkoknya begitu ya, dicidukkan sama istrinya. Ingat tadi kodenya ditutup ya. Dicidukkan begini. Sekali ciduk yang keluar pertama itu Pak paha. Paham ya? Jabir langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Pahanya sudah keluar duluan. Itu pikirannya Jabir kan. Disenggol istrinya begini. Tahu kan gue mudeng pundak dengan cerita saya. Disenggol begini. Karena pahanya ada berapa kira-kira kalau kambing itu? Anggap 4 ya. 1 sudah keluar kata Jabir. Berat iki wis. Tinggal 3 ini. Diceduk lagi, paha lagi, tinggal 2 paha ini, tambah oleng Jabir. Aduh, ini lewat ini sudah sampai pada titik ini. Diceduk lagi, keluar semua bagian-bagian apa dari dombanya tadi. Kalau sampai paling yang nyiduk, kalau yang ibu Rijal kan rodok-rodok, mokong didik kan iso kan. Jadi dielokno didik gitu kan. Ceduk itu kan dimenggokkan dikit gitu kan. Biar tidak dapat bagian ikan kan, sambil diude-ude ada ikannya, dienggokno didik begitu biar dapat buburnya saja kan begitu. Enggak, ini diceduk, dagingnya itu akhirnya dagingnya apa? Karena yang dikhawatirkan si Jabir ini apa? Nanti baginda Nabi tidak kebagian dagingnya begitu loh. Sudah diceduk, sudah tercukupi 1. Semua jalan. Pertama Jabir yo stresnya lihat itu. Ya Allah, sudah pengen seperaput saja Jabir. Bisa habis ini. Daging sudah selesai ini sudah. Tentang kolatif. Dalamnya cuma tinggal kuah sama bubur sudah. Pikirannya Jabir sudah. Itu sudah selesai semua. Ternyata setelah 20, 30, 40, 100 semua masih jalan. Masih makan enak. Semua 100, 200, 300 semuanya akhirnya tercukupi ya, selesai.
semuanya. Tapi ini pondok ini masih tutup ya, karena itu SOP dari baginda Nabi. Sudah selesai. Jabir kemudian tenang. Alhamdulillah selesai. Yang tersisa berapa orang yang belum makan? 3 orang. 3 orang sudah Jabir, kita bertiga belum makan begitu. Ya sudah, dibuka, silakan dibuka kalau sekarang dibuka. Dibuka sama istrinya dan baskom itu masih full, tidak berkurang sedikit pun. Begitu, baskom. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Begitu ya. Baskom itu masih full, tidak berkurang gitu. Akhirnya apa? Jabir diambilkan duluan sama baginda Nabi yang nyuruh, "Ayo Jabir, makan." Diambilkan sama istrinya makan. Sampai Jabir berulang-ulang itu sampai cukup baginda. Ampun. Nah, sudah dicidukkan sama istrinya ini. Ampun istri, ampun. Ayo lagi, sudah cukup gitu. Lagi cukup begitu. Sangkat tangan Jabir sudah. Tidak kuat saking apanya? Saking kenyangnya sudah selesai. Sampai di sini kemudian baginda Nabi makan. Selesai. Sampai di sini kemudian besoknya 1 hari setelahnya adalah terjadi perang. Yang terjadi apa? 2 hal. Mental sudah dibangun sudah. Fisik sudah belum? Lewat apa? Makannya Jabir. Luar biasa kan? Itulah baginda Nabi ketika perang Khandaq. Mental dibangun, fisik dibangun. Jadi sampean di Korea juga begitu, Pak. Mental harus senantiasa aman. Dan badan harus senantiasa sehat. Tidak bisa sampean sehat badan tok, kemudian fisik mentalnya tidak sehat, itu berat, Pak. Bisa oleng pokoknya. Kalau kata orang timuran tuh ngosek karepe dhewe ning kamar sampean. Wis lho. Makanya ketika di Korea sekarang mental harus senantiasa fix. Badan juga harus senantiasa sehat. Itu tok sudah. Menghadapi corona apapun mental sehat, badan harus sehat. Sama badan sehat, kalau mental enggak sehat sudah oleng enggak karuan. Mentalnya sudah sehat, badannya loyo enggak bisa. Makanya 2 hal ini sudah dikembalikan oleh baginda Nabi. Mentalnya dibangun lewat pecahan batu yang menyimpulkan arah mana tadi? Romawi, Persia dan Yaman. Fisiknya dibangun oleh makanan daripada Jabir. Begitu. Jadi sampai di sini saudara mati Allah, saya kesini masih rajin 1 minggu, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali paling lamban. Itu bagian dari membentuk apa sama jangan sampai oleng mentalnya. Gitu. Jangan sampai oleng mentalnya. Dulu sekali teman-teman itu yang di daerah jauh sana, daerah pojok-pojok itu yang masih kawasan hutan-hutan itu masih sering saya sering cerita kena itu kesurupan lah segala macam, itu masih itu sering dulu. Sekarang sudah bagus lah teman-teman. Saya pastikan mungkin musola-musolanya sudah kuat secara mentalnya, kegiatannya. Jadi kegiatan seperti ini adalah bentuk dalam rangka menjaga mental kita tetap aman. Di samping keimanan tapi mental kita terus begitu loh. Ada momen sampean mikir duniawi tapi ukhrawinya itu juga harus, tapi juga fisiknya. Jadi sampean itu sudah luar biasa. Jadi ngajinya sekarang mental udah tak bangun nih kan ya. Nah, bentar lagi sudah siap-siap kita bangun fisik. Oke. Rasa cukup udah ini waktunya bangun fisik kayaknya. Udah waktunya bangun fisik kayaknya ya. Udah, kayaknya saya cukupkan bangun fisiknya sekarang ya. Jadi pesannya, moralnya ketika bulan Syawal ini adalah syahadatul awal. Apa itu syahadatul awal? Sampai sudah terlahir kembali ke dunia ini kondisi seolah-olah fitrah lah. Ayo Syawal beneran. Jadi dengan temannya ayo berbuat baik, dengan kawannya tidak ada permusuhan. Itu Syawal sudah. Momen yang baik sudah. Syawal ini sudah tidak ada dendam, tidak ada dosa, begitu. Itu Syawal. Saya harap itu momen yang harus kita bangun hari ini. Mental sampean saya cuma pesen Pak Somad balik ke Indonesia itu tidak gampang, Pak. Saya ingatkan tidak gampang. Jadi cukup mental dibangun, kesehatan terus. Kalau enggak ini, mohon maaf ya teman-teman yang di sini kemarin pulang ke Indonesia, sekarang mentalnya enggak kuat. Yang terjadi apa? Fisiknya kena. Yang ada yang kena positif corona, segala macam. Udzubillah lah sampai di Indonesia. Itu apa? Karena jadi harus dua-duanya harus dibangun, Pak. Mental dibangun, fisiknya iya. Jadi pulang ke Indonesia enggak usah kaget sudah. Oh, memang beginilah kondisi Indonesia. Begitu loh. Enggak usah kaget. Memang belum ready begitu. Atau kesehatan juga harus terus, Pak. Tidak bisa kita remehkan, corona tidak ada, terserah sampean mau bilang corona ada, tidak ada, yang pasti kesehatan sampean itu penting. Begitu Pak Somad ketika mau ke Indonesia itu momen itu jaga begitu.
setan fisik. Dan sudah tidak usah mulu-mulu teman-teman yang di sini yang diberikan kesehatan mental dan fisik yang luar biasa hari ini, sholatnya jangan sampai ditinggal. Itu sudah pesan saya. Sampean bangun masjid ini untuk sholat, Pak. Wis ya. Sampean bangun masjid ini tidak dalam rangka untuk kongko-kongko dulu, tidak buat padepokan, tidak buat base camp, tidak buat apa lagi, dalam rangka untuk membangun tempat ibadah buat sampean biar enak sholatnya, begitu ya. Jadi poinnya adalah mental dibangun, sehatnya dijaga, terus kemudian sholat jangan dilupakan. Apapun masalahnya datanglah kepada Allah dengan cara sholat, begitu ya. Allah alam jawab ya. Sampai di sini saya cukupkan ya. Insya Allah cukup. Ini sudah waktunya membangun fisik. Oke, saya cukupkan. Mohon maaf untuk semua kekhilafan, semua bisa diambil hikmahnya. Setelah kejadian itu, baginda Nabi menutup perang Ahzab atau perang Khandaq dengan gemilang. Kalau pengen